Jangan berpikir bahwa, oh saya nggak masalah Pak, saya nggak orientasinya nggak uang, nggak harta, nggak jabatan, nggak status, nggak ketenaran. Saya aman Pak, saya nggak ada di situ-situ. Tapi kalau setiap hari juga kita meluangkan banyak waktu khawatir, jangan-jangan itu yang akhirnya menjadi sesuatu yang hati kita ada di situ. Dikit-dikit khawatir, dikit-dikit takut, dikit-dikit gampang percayaan sama semua yang disebarkan di dunia ini. Akhirnya yang terjadi adalah orang-orang seperti begini adalah orang yang gampang sekali dirasuki dengan ketakutan dan gampang sekali dimasuki dengan kegelapan yang ada di dalam dunia. Hidup kami, pusat kami adalah Yesus. Penopang hidup kami adalah Engkau. Itu sebabnya Tuhan, hari ini kembali kami mengagungkan nama Tuhan, karena Tuhan yang berdaulat atas hidup ini. Mengucap syukur buat kesempatan demi kesempatan. Kami masih bisa terus mendengarkan isi hati Tuhan selama kami hidup ini. Biarlah Tuhan, hati kami terus diubahkan, hati kami terus diteguhkan, dinasehati. Dan bahkan kami pulang dari tempat ini, kami sudah menerima mujizat Tuhan, pemulihan, yang sembuh, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat Tuhan, pemulihan datang saat ini juga. Kelegaan, kepuasan, karena semuanya terjadi ketika kami ada dalam hadirat Tuhan. Buat kami sadar bahwa Roh Kudus yang ada di dalam kami tidak pernah tinggalkan kami. Engkau mengasihi kami, dan itu sebabnya kami mengucap syukur buat ini semuanya. Kami sambut firman-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin, amin, amin. Silakan duduk, shalom. Firman Tuhan diambil dari Lukas pasal yang ke-8 ayat 18. Lukas 8 ayat 18 ini adalah sebuah pelajaran yang Yesus berikan kepada kita. Ada 4 kondisi hati yang Dia kasih sama kita, dan perhatikan apa yang ditulis, apa yang dibagikan sama Tuhan Yesus sendiri. Dan kemudian mulai tilik hati kita masing-masing, saya ada di dalam posisi hati yang seperti apa. Jangan rasa tertuduh, karena semuanya Tuhan sangat mengasihi kita. Firman Tuhan harusnya jadi cermin buat kita. Kalau kita baca firman, kita dengar firman, jadilah cermin supaya kita terus mau berubah. Jangan cuma diambil, dimutilasi yang kita mau-mau saja, tapi jadikan itu cermin supaya hidup kita diubahkan Tuhan. Lukas 8 ayat 18. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Perhatikan kalimat itu, perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang dianggap ada padanya. Maksud kalimat berikutnya adalah, saya harus paham bahwa saya ini butuh firman. Kalau hati kita udah dari awal bilang, udahlah, saya udah ngerti lah cara hidup saya udah paham tentang apa yang saya lakukan selama ini, toh berhasil saja. Kalau kita dalam kondisi hati seperti begitu, dari awal firman itu akan susah sekali untuk masuk dan kemudian bertumbuh dan berbuah dalam hidup ini. Punyalah hati yang setiap hari mau diajar. Hati yang setiap hari, Tuhan terima kasih, saya mau diajar. Kita semua ini punya blind spot, kita punya titik buta, di mana yang biasanya bisa lihat itu orang terdekat kita. Dan biasanya kalau dikasih tahu tentang titik buta itu, di mana kita juga ngerasa kita nggak lakukan atau kita tidak seperti itu, kita tersinggung. Dan seringkali kita harus mendengarkan apa yang dikatakan, kemudian mulai mawas diri. Makanya mendengar sama mendengarkan itu beda Bapak Ibu. Mendengar tuh hanya sekedar mendengar. Kalau mendengarkan itu artinya listening, mendengar tuh hearing. Mendengarkan itu berarti saya mau betul-betul dengarkan firman ini, dan saya mau supaya hidup saya diubahkan karena firman ini sangat berguna dan semua firman berguna. Ada 7 kalimat yang Yesus katakan di kitab Yohanes tentang akulah. Akulah itu ada 7. Dimulai dari akulah jalan kebenaran dan hidup, akulah pintu. Kemudian dikasih tahu lagi bahwa aku adalah gembala yang baik, ya, aku adalah terang dunia, aku adalah pokok anggur, aku adalah roti hidup, yang terakhir adalah aku adalah kebangkitan dan hidup. Itu adalah sebuah
kalimat atau identitas daripada Tuhan yang diberikan kepada kita untuk semua musim hidup. Nanti satu hari kita bahas 7-7-nya. Itu ada 3 proses dalam hidup ini. Ketika saya terima Yesus, saya di-justified, saya dibenarkan. Dengan iman saya terima dia sebagai juru selamat. Proses yang sekarang kita sedang alami ketika kita sudah terima Yesus, itu namanya proses dikuduskan tiap hari. Kemudian yang terakhir nanti dimuliakan bersama-sama dengan dia. Dalam 3 proses ini, dia kasih tahu akulah, sampai kepada terakhirnya akulah kebangkitan dan hidup. Dan ini merupakan sebuah peristiwa yang luar biasa yang dia ajarkan kepada kita lewat Yohanes. Dan dia kasih tahu sama kita bahwa kamu belajar untuk dengar apa yang saya katakan. Saya berdiri di depan sini bukannya berarti saya lebih pandai atau lebih hebat dari saudara, bukan. Kita sama-sama manusia, punya banyak kekurangan. Saya pun belajar. Saya juga kalau berkhotbah seperti begini, saya bilang sama diri saya sendiri dari kemarin juga, tadi malam saya lagi siapin ini semua, saya bilang Tuhan tolong supaya apapun yang masih ada sampah dalam hidup saya pun, saya mau di-detox Tuhan hari ini. Dan biarlah ini terus jadi cerminnya kita setiap hari. Efesus 5 ayat 15 sampai 17 katakan begini. Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Kita hidup di tengah-tengah kegelapan dan firman Tuhan kasih tahu bahwa pergunakan waktu yang ada selama kamu masih bernafas di muka bumi ini. Sebab itu janganlah kamu bodoh dikatakan, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kalimat-kalimat bodoh yang ada di Alkitab itu bukan menyerang karakter kita atau mengatakan bahwa kita adalah orang yang tidak layak dan lain sebagainya. Bodoh itu adalah sebuah tindakan atau keputusan yang diambil sama manusia ketika dia mengatakan bahwa saya menolak firman Tuhan, saya nggak mau dengar firman Tuhan. Makanya rumah yang didirikan di atas pasir dan batu, yang didirikan di atas pasir dikatakan orang itu bodoh. Sekali lagi Tuhan nggak pernah tuduh karakter kita, yang dikatakan adalah tindakannya apa yang dia ambil, keputusan itu sangat bodoh. Berkali-kali firman Tuhan katakan hal ini. Jadi hati-hati dengan hidup ini. Kalau kita nggak belajar dengar, kita nggak belajar mau berubah setiap hari, firman Tuhan katakan itu tindakan yang sangat bodoh. Nah, bahaya dunia ini tuh penuh dengan kegelapan. Akhirnya kamu ada di dalam lingkaran itu terus, kamu jadi stres terus. Lukas pasal yang ke-12 ayat 34. Lukas 12 ayat 34. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Pertanyakan itu juga sama kita hari ini. Hati saya itu setiap hari spend paling banyak waktu tuh di mana gitu loh. Jangan berpikir bahwa saya nggak masalah Pak, saya nggak, orientasinya nggak uang, nggak harta, nggak jabatan, nggak status, nggak ketenaran. Saya aman Pak, saya nggak ada di situ-situ. Tapi kalau setiap hari juga kita meluangkan banyak waktu khawatir, jangan-jangan itu yang akhirnya menjadi sesuatu yang hati kita ada di situ. Dikit-dikit khawatir, dikit-dikit takut, dikit-dikit gampang percayaan sama semua yang disebarkan di dunia ini. Akhirnya yang terjadi adalah orang-orang seperti begini adalah orang yang gampang sekali dirasuki dengan ketakutan dan gampang sekali dimasuki dengan kegelapan yang ada di dalam dunia. Betul, saya tidak menyingkirkan yang namanya kenyataan dalam hidup ini karena banyak hal-hal buruk terjadi di sekitar kita. Coba sekarang Bapak Ibu perhatikan deh, setiap kali mau masuk ke dalam tahun yang baru, udah puluhan tahun lah, udah capek juga dengarnya, selalu prediksi ekonomi gak pernah baik. Mana ada yang prediksi ekonomi akan baik tahun depan? Gak ada, semua begitu selalu. Jelek Pak, usaha lagi susah nih Pak, dari dulu juga begitu. Tapi lihat deh anak-anak Tuhan yang walaupun dia katakan kenyataannya memang begitu Pak, tapi saya adalah anak Tuhan. Tuhan selalu pelihara. Makanya kata sukses atau berhasil yang diberikan kepada Yusuf dikatakan di firman Tuhan begini, waktu dia masih jadi budak loh itu, kerja di rumahnya Potifar. Alkitab mengatakan dia adalah orang yang berhasil karena Tuhan menyertai dia. Definisi sukses bagi hidup kita itu adalah ketika Tuhan menyertai kita. Walaupun kita mungkin saat itu masih di dalam posisi yang tidak baik-baik saja kenyataannya. Tetapi di mata Tuhan engkau orang berhasil.
Kalau engkau percaya bahwa penyertaanku nggak pernah gagal. Karena proses itu selalu ada, dan proses itu akan membawa kamu kepada sebuah tujuan yang aku sudah tetapkan. Yusuf nggak pernah tahu, dia akan jadi orang nomor 2 terpenting di Mesir. Dan waktu dia posisinya baru jadi diperbudak, jadi budak gitu ya, terus kemudian kerja di rumahnya Potifar, itu kata berhasil sudah dikatakan sama firman Tuhan. Dia sebentar lagi akan dipenjara, dia akan diproses sangat berat. Tapi keberhasilan sebenarnya di mata sorga itu terjadi ketika ada penyertaan Tuhan. Oke, Lukas 8 ayat 5, hati yang pertama, hati yang Alkitab bahas, itu adalah hati yang keras, hati yang sangat keras. Saya percaya di sini nggak ada yang seperti itu, ya. Tapi ini harus kita mawas diri. Lukas 8 ayat yang kelima mengatakan, adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Menaburkan benihnya. Benih itu adalah firman Tuhan. Ini kita bicara soal tanahnya. Jadi 4 kondisi hati ini bicara soal tanahnya. Tanahnya seperti apa? Pertanyakan sama diri kita. Tanah hidup saya seperti apa? Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Artinya adalah di ayat 11. Yesus kemudian bahas artinya itu di ayat 11 dan 12. Ayat 11 katakan begini, inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Tuhan. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dalam hati mereka supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Banyak orang yang tolak kebenaran firman Tuhan. Jatuh di pinggir jalan itu adalah gambaran analogi jalan yang pinggir jalan itu kan selalu dijalanin sama orang. Dijalanin setiap hari, tanahnya makin padat, makin keras. Benihnya ditabur, gak pernah masuk. Keras, langsung ditolak. Karena dibiarkan di atas tanah, gak pernah masuk, gak pernah berpotensi jadi akar, diambil sama burung. Dan itu banyak orang seperti itu di luar sana pastinya. Ya. Karena orang-orang seperti begini adalah orang yang pastinya akan menolak kebenaran firman Tuhan. Ada banyak sekali contoh, dan saya udah berkali-kali kasih tahu, sebuah penolakan akan firman bisa merontokkan sebuah negara. Jalan, kebenaran, dan hidup, itu adalah prinsip. Dan itu yang Yesus katakan. Dia bukan katakan aku adalah salah satu jalan, bukan. Dia katakan akulah jalannya. Jalan menuju kepada kehidupan itu adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Yang sering kali orang akan kasih tahu dan kemudian berpikir adalah kalau saya masuk ke jalan itu ujungnya seperti apa. Kita juga gitu kalau di dalam kehidupan sehari-hari, kalau saya masuk ke dalam jalan ini, yang saya nggak tahu jalannya. Ini kan analoginya adalah jalan yang orang itu tidak tahu ujungnya seperti apa. Makanya menerima Yesus itu dengan iman. Kita masuk ke dalam jalan yang kita nggak tahu ujungnya, deg-degan kadang-kadang. Ini ujungnya kemana ya? Terus Google Map-nya kok salah ya? Kok makin sempit ya jalannya ya? Kita mulai, aduh nggak mau deh, nggak pasti jalan itu. Saya mau pasti aja jalan yang ini aja deh, yang biasa saya lewati. Makanya jalan kebenaran dan hidup nggak populer. Setelah jalan kebenaran dan hidup, dia katakan, aduh aku adalah pintu. Pintu. Jadi dikatakan pintu itu di Matius 7, pintu itu sempit. Jarang orang yang mau mendapatinya. Nah kemudian dikatakan lagi kalau kita baca di Matius 7 itu, jalan yang menuju kepada kehidupan lewat pintu sempit. Berarti di dalam pintu sempit kalau kita buka jalan itu kita menemukan kebenaran di tengahnya. Karena jalan, kebenaran, dan hidup. Kebenaran itu adalah sesuatu yang mengubahkan kita. Analogi singkatnya adalah kalau saya melihat sebuah jalan yang sempit, sebuah gang sama jalan tol, saya akan pilih jalan tol. Makanya di jalan yang besar orang akan banyak ngambil jalan itu, tetapi Alkitab katakan mereka tidak sadar itu menuju kepada kebinasaan. Itu sebabnya nggak heran juga di dalam jalan-jalan yang besar, di dalam jalan tol orang seenaknya, karena kebut-kebutan semua di sana. Nggak perhatikan aturan, dan sering kali justru mengerikan. Kemarin saya pulang dari Tangerang, ada sebuah ada pelayanan di sana, jam siang. Biasanya kalau kita tahu lah kalau di jalan tol itu lajur paling kanan itu ada lajur yang mendahului. Jadi kita dalam posisi yang memang lajur paling cepat lah di sana. Jarak saya selalu hati-hati, jarak depan saya juga jarak aman, nggak pernah nempel-nempel juga sama mobil di depan.
Nah jarak itu ya jarak aman sih. Tapi kalau dimasukin sama mobil itu sangat bahaya. Bahaya, bisa langsung mepet dan kalau salah-salah bisa tabrak dari belakang. Saya udah lihat di spion saya ada mobil di belakang saya yang bener-bener gak sabar lah. Udah begini-begini dari belakang, ada siksak-siksak gitu. Jalan dari Tangerang ke Jakarta banyak truk Bapak Ibu. Kita lagi dalam lajur dan saya hanya ngikutin kecepatan mobil di depan. Tiba-tiba dia masuk ke kiri saya. Kelihatan lah gak sabarnya, kita bisa tahu lah yang sering bawa mobil ya. Dia langsung mandek karena depannya ada trailer. Yang dia lakukan, dia paksa masuk ke lajur sebelah kanan, dia masuk dan itu hampir nabrak saya. Hampir nabrak, saya juga hampir nabrak dia. Karena kecil banget jaraknya. Dia paksa masuk ke situ. Saya dalam hati gini, ini ya kelakuan orang-orang. Tapi ya udah mau ngapain coba? Saya kalau udah kayak gitu ya cuman ngelus-ngelus dada aja, Tuhan, berikan kesabaran Tuhan. Ngeri gitu, ngelihat kelakuannya dia gitu. Terus belum lagi kalau kita bicara orang yang masuk bahu jalan, itu udah jangan ditanya deh, saya paling gak suka lah ngeliatin kayak gitu-gituan. Jadi itu yang akhirnya membuat kita harusnya sadar, kalau kita masuk ke dalam jalan yang sempit, gak mungkin kita ngebut. Kita dipaksa oleh kondisi untuk pelan-pelan. Kalau kita berani-berani ngebut di situ, nabrak anak kecil, nabrak pedagang, nabrak motor, apapun kalau di dalam jalan yang kecil, kita langsung harus hati-hati. Disitulah hidup kita diubahkan. Di jalan yang kecil mau gak mau kita belajar sabar, belajar mementingkan kepentingan orang lain. Jalan dulu mas, kalau gak saya gak bisa jalan nih, kalau misalnya lagi papasan gitu. Makanya di dalam jalan yang sempit itu, di depannya gak populer. Gak mau jalan kebenaran dan hidup gak populer. Makanya orang balik, karena ini yang iblis lakukan, dibalik sama iblis. Saya mau hidup sesuai keinginan saya akan benarkan dan minta orang benarkan saya lakukan itu, baru saya cari jalannya. Itu merontokkan sebuah negara namanya Amerika, yang didirikan di atas firman Tuhan. Saya mau hidup sesuai sama keinginan saya, dan kemudian saya minta dibenarkan, saya mau supaya aborsi dilegalkan, perkawinan LGBT dilegalkan, tolong benarkan, dia katakan kepada negara, dan akhirnya cari jalannya. Yang terjadi adalah kehancuran moral. Jadi itu prinsipnya. Jalan ketika benih ditabur jatuh ke pinggir jalan, orangnya itu betul-betul udah gak mau terima. Itu adalah gambaran hati yang sangat keras. Dan orang-orang seperti ini kalau tidak pernah mau berubah, kehidupannya akhirnya dia berpikir apa yang saya lakukan udah pasti kebenaran. Makanya orang-orang seperti begini kalau dengar firman akhirnya jadi kebodohan. Sesuatu yang tidak dimengerti, 1 Korintus 2 ayat 14 akan jadi kebodohan. Ibrani pasal yang ketiga ayat yang ke-15 mengatakan begini. Ibrani pasal yang ketiga ayat 15. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, ya pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Hari ini, today, kalau kamu dengar firman, jangan keraskan hatimu. Maksudnya kamu belum tahu loh besok kamu masih ada atau tidak. Kamu masih diberikan kesempatan berarti sama Tuhan. Jangan keraskan hatimu. Firman Tuhan sudah menegur dengan sedemikian rupa. Ya, hati yang kedua ini bicara soal hati yang dangkal, Bapak Ibu. Nah ini bisa kita bisa ada di dalam posisi seperti ini. Saya pun bisa juga dalam posisi seperti ini. Jadi kita nih harus hati-hati di stage mana nih kita tiap hari ada. Karena banyak aspek kehidupan kita yang memang kita juga harus berubah. Ya, hati yang dangkal. Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-6 mengatakan begini. Sebagian firman ini, sebagian benih ini jatuh di tanah yang berbatu-batu. Dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Tidak mendapat air. Yang jatuh, ayat 13 ya, ayat ini penjelasannya ayat 13. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman menerimanya dengan gembira. Wah, keren banget tuh firman Tuhannya. Wah, luar biasa firman Tuhannya. Tetapi mereka tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, percaya nih. Jadi waktu di dalam gereja, pokoknya ini luar biasa nih jawaban buat aku gitu ya. Percaya sebentar saja, tetapi dalam masa pencobaan mereka murtad. Alkitab
kita di dalam perjanjian baru selalu itu diambil dari bahasa Yunani. Nah, bahasa Yunani untuk kata murtad itu adalah apistemi. Apistemi itu artinya adalah fall away, menjauhkan diri. Jadi artinya adalah saya dengar firman nih, saya diberkati sih waktu saat itu. Tetapi ketika ada sebuah masalah, ada sebuah pergumulan hidup, saya falling away, saya lari dari Tuhan, bukan lari ke Tuhan. Nah, itu yang bahaya. Banyak sekali pengertian-pengertian di balik ini, saya nggak punya waktu untuk membahasnya. Salah satunya gini, kalau kita nggak bertumbuh di dalam Injil kasih karunia, kita berpikir Tuhan terus marah sama saya, ketika kita buat salah kita lari dari Tuhan, kita ketakutan sama Tuhan. Saya nggak mau ke gereja, saya masih belum layak, saya nggak mau ambil perjamuan karena saya adalah orang berdosa, semua kita orang berdosa. Makanya datang kepada Tuhan itu adalah kita dimandikan oleh kebenarannya menjadi orang-orang yang dikuduskan oleh Tuhan. Gak ada orang seka-seka sebelum mandi. Nah, pengertian-pengertian yang salah ini akhirnya kita lari dari Tuhan, bukan lari ke Tuhan. Justru kita lari ke Tuhan dalam kondisi apa saja yang ada adalah pelukan Dia. Disitulah kita bertumbuh, disitulah kita diubahkan Tuhan. Saya gak pernah lupa waktu saya masih kuliah, saya dari umur 17 udah berangkat kuliah, dan waktu saya ada di kota Tulsa, Oklahoma di Amerika, saya berjemaat di gereja, sebuah gereja namanya Higher Dimension. Di gereja itu saya bayangin ya, saya belum bertobat ya, saya datang ke sana. Itu gereja orang berkulit hitam, berarti musiknya gospel, musiknya luar biasa. Bapak Ibu kalau tahu almarhum penyanyi namanya Carmen, itu dia bergereja bersama kami di sana. Dan saya, pendetanya sekarang sudah almarhum juga, pendeta gereja saya. Jadi waktu saya ke sana, saya terkesima lihat choirnya, lihat paduan suaranya. Saya memberanikan diri, datang audisi di satu hari. Belum bertobat, cuman karena suka aja nyanyi-nyanyinya sama mereka. Saya diterima, Bapak Ibu, gini-gini bisa nyanyi nih. Nggak pernah dengar suaranya, cuman udah nggak pede sekarang. Jadi saya datang nih, masih umur berapa waktu itu, saya masih 20 sekian tahun, saya datang audisi hari Selasa, saya ingat banget tuh hari Selasa. Deg-degan juga sih, disuruh nyanyi sama music directornya. Nggak tahu gimana, berapa hari kemudian saya ditelepon ke rumah, dibilang you are being accepted, kamu harus datang latihan begini-begini. Jadi saya tergabung di situ, sampai buat album sama mereka, sama si Carmen juga, ada di choir itu. Ada albumnya, saya ada di situ tuh pokoknya nyanyi. Wah, itu kalau dengar firman, saya bayangin duduknya di depan di choir di padan suara pendetanya di sini. Itu kalau dengar firman luar biasa, saya nggak pernah lupa, banyak banget tuh yang masih keinget di dalam pikiran saya sampai hari ini. Khotbah-khotbah beliau, namanya Carlton Pearson pendetanya. Wah, kita bisa berdiri, bisa tepuk tangan karena luar biasa firmannya. Pulang dari gereja, buat dosa lagi. Itu saya dulu. Jadi waktu denger tuh hatinya bergembira, wow luar biasa, dahsyat. Pulang dari situ nggak ngaruh, falling away, murtad. Banyak orang yang dengar firman, hatinya dangkal. Cuman suka aja ke gereja, besoknya sama lagi. Makanya sering nggak kita lihat orang gini, lu bukannya sering ke gereja dengerin firman, kok gitu-gitu terus hidupnya gitu. Dia tidak mau mendengarkan namanya. Dia hanya mendengar aja, mendengar dengan gembira, that's it. Pas masalah datang dia nggak lakukan firman. Lebih gampang lah saya lakukan yang itu, bukan yang ini. Akhirnya orang-orang seperti begini adalah orang-orang yang imannya itu emosional, nggak berakar. Sama seperti saya lah, imannya emosional waktu saat itu. Wah dahsyat gitu, udah selesai udah. Pulang dari situ kembali buat dosa, kembali hidupnya sembarangan dan seterusnya dan seterusnya. Itu sebabnya kalau kita ngerti prinsip-prinsip ini ya, harusnya kita bilang sama Tuhan, Tuhan hari ini jangan sampai firman yang ditaburkan, firman yang saya baca, firman yang saya dengar itu hanya jatuh di sebuah tanah yang berbatuan Tuhan. Akhirnya yang terjadi adalah saya cuma gembira sesaat, tetapi besoknya saya udah lupa bahkan nama firman itu. Saya pernah ngomong sama teman saya gini, lu kenapa sih tiap minggu dengar firman lo? Ada satu teman saya ya dia dekat sih, suka ke rumah juga. Bapak Ibu tahu nggak? 3 tahun. Sampai dia akhirnya paham supaya hidupnya nggak khawatir lagi. 3 tahun.
Kita ya sabar-sabar aja kasih tahu. Nanti udah dikasih tahu dia yes gitu, besoknya gitu lagi. Jadi memang ada lah orang-orang seperti gitu. Jadi kita ngomong pelan-pelan sama dia, setelah 3 tahun baru gue merdeka. Ada lagi teman saya ngomong gini, Bill. Tapi ini kejujuran lah, ini semua manusia kan beda-beda ya. Ada teman saya ngomong gini, Bill, saya punya firman satu judulnya gini, menerima baru memberi. Dia bilang gini, gue harus dengerin tuh khotbah 3 kali, baru gue paham. Dan gue merdeka banget, Bill. Wah itu dahsyat banget tuh gitu. Terus saya tanya sama teman saya satunya lagi ngobrol sama-sama kan, lu berapa kali dengar? Gue sekali udah ngerti gitu. Nah jadi macam-macam kan orang gitu loh. Ada yang karena dia dengar, ada faktor eksternal yang merupakan kesibukannya dan lain sebagainya. Ada fokus-fokus yang salah, akhirnya jatuh ke tanah-tanah seperti ini, berbatuan. Gak fokus. Ketika ada masalah, dia langsung lihat masalahnya. Gampang sekali untuk akhirnya lihat masalah, gampang nyalahin orang, gampang untuk khawatir. Firman Tuhan sudah kasih tahu bahwa itu adalah hati yang kondisi hati yang seperti itu. Nah yang ketiga, kalau saya bilang, kalau menurut saya, ini kondisi hati yang paling banyak, mayoritas, termasuk saya. Saya kemarin malam waktu saya baca ya, saya diskusi sama istri saya bilang, menurut kamu dari 4 ini apa? Yang paling banyak kita alami, termasuk kita lah, hati yang ketiga. Karena hati yang ketiga itu adalah hati yang sesak dan terkadang bimbang. Kenapa? Sesaknya kenapa? Karena firmannya berakar loh, berakar firmannya, berakar ya. Tapi di satu sisi kita biarkan ada semak-semak juga yang tanpa kita sadari bertumbuh juga dalam hidup kita. Ini mayoritas kalau menurut saya. Apalagi kalau kita bicara tentang mayoritas orang yang sudah terima Yesus ya dalam kehidupannya. Kenapa? Diperburuk lagi karena ini berbicara soal faktor eksternal. Kalau hati yang berbatu itu bicara soal diri sendiri di dalam sini. Tapi ketika bicara tentang kondisi yang ketiga ini dipengaruhi sama faktor eksternal. Diperburuk hari ini dengan kondisi kita yang hidup di dalam zaman sosmed. Bayangin aja, HP kita ada di tangan kita, merupakan di dalam Android atau iPhone. Kita buka firman di HP, ada notifikasi. Kita nggak baca firmannya, kita lihat WhatsApp dari mana nih. Itu udah terganggu dari situ aja udah terganggu. Jadi ada duri-duri yang kita akhirnya biarkan tumbuh. Dan itu mulai tanpa kita sadari merusak fokus kita. Bangun pagi aja. Bangun pagi itu kita diperhadapkan dengan 2 suara. Yang satu suara pertama itu adalah suara dari Roh Kudus yang sangat lembut di hati kita. Iblis itu menyerang pikiran kita. Dengan segala macam kesibukan. Dikhawatirkan dengan kesibukan hari itu, siapa nih yang WhatsAppin gue semalam, sosmed gue siapa nih yang udah nge-like dari semalam, dan seterusnya, itu baru bangun pagi. Dua-dua suara ini ketemu yang namanya consciousness atau hati nurani, yang mengambil keputusan di situ kita, bukan Tuhan, bukan iblis. Itu kita udah disibukkan dengan itu. Jadi Lukas 8 ayat yang ke-7 mengatakan begini, Lukas 8 ayat 7, sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Dan semak itu tumbuh bersama-sama loh. Tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Jadi ini adalah gambaran hidup kita hari ini nih ya. Kita biarkan firman tumbuh, tetapi kita juga biarkan faktor eksternal itu juga tumbuh dalam hidup kita. Jadi semak akhirnya. Tanpa kita sadari, tiba-tiba di satu hari, itu semak-semak yang udah akhirnya kebiasaan-kebiasaan itu makin lama makin tinggi, semaknya menghimpit firman Tuhan. Penjelasannya ada di ayat 14. Ayat 14 mengatakan gini. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya, udah bertumbuh loh. Mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Udah ada buahnya, tapi nggak matang. Nah, di sini saya akan kasih beberapa contoh karena ini adalah sesuatu yang memang banyak di antara kita, mayoritas kita hadapi. Oke, termasuk saya. Termasuk saya. Nah, ada beberapa kisah, banyak sebenarnya, saya bagikan 2 aja. Bapak Ibu tahulah kisah tentang Elia.
Di Gunung Karmel, dia mengalahkan 450 pendeta Baal. Itu 450 dikalahkan sama dia, itu kemenangan yang luar biasa. Pada saat itu di bawah kepemerintahan Raja Ahab yang istrinya adalah Isabel, waktu mereka mendengar si Elia mengalahkan 450 pendeta-pendeta Baal ini, dia diincar Bapak Ibu. Dia mau dibunuh, terdengarlah kabar penuduhan, kabar ancaman bagi hidupnya dia. Dari Gunung Karmel, Tuhan mulai bawa dia kepada sesuatu gunung yang namanya Horeb. Dan gunung Horeb ini dikatakan inilah gunungnya Tuhan. Nah inilah gambaran Tuhan buat kita hari ini. Kalau kita di dalam tekanan, kita di dalam kondisi yang kemarin kok saya bisa ya Pak, kemarin tuh saya menang loh sama kondisi saya bisa atasi dengan firman Tuhan, saya bisa atasi dengan luar biasa, kok sekarang hari ini saya jadi takut ya gitu. Itu gambaran kita sehari-hari dalam hidup kita. 1 Raja-Raja pasal yang ke-19. Ayat yang pertama mengatakan begini. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia, dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Ayat 2, Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang daripada mereka itu yang mati, pendeta-pendeta Baal. Intinya adalah ayat ini, konteksnya adalah Ratu Isabel ini mau bunuh Elia. Dia baru menang mengatasi 450 pendeta Baal, hidupnya tiba-tiba langsung ketakutan. Jadi kemenangan yang dia raih kemarin, tiba-tiba kekhawatiran semak duri itu menghimpit dirinya sehingga dia ketakutan. Nah banyak sekali yang terjadi di dalam perikop ini ya. Coba lihat ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7. Waktu Elia bersembunyi. Ini adalah gambaran, ingat saya selalu katakan yang di perjanjian lama adalah kondisi fisik. Ketika kita baca di dalam konteks hari ini semuanya dimasukin ke sini. Dulu yang menguatkan mereka roti mana, Yesus katakan aku adalah roti hidup, firman adalah roti hidup. Nah saat itu juga malaikat katakan begini di ayat yang ke-7, malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya kepada Elia, menyentuh dia serta berkata, bangunlah makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Kalau saya bisa katakan hari ini, bangunlah makanlah firman Tuhan karena perjalanan hidupmu masih panjang. Kamu butuh firman Tuhan untuk menguatkan dirimu, makanya saya bawel, sama diri saya juga saya bawel. Saya nggak bisa mengandalkan kemenangan kemarin kepada hari ini. Kepada hari ini saya tetap harus baca firman lagi, harus saat teduh lagi, harus kembali mesbah keluarga lagi untuk mengatasi hari ini. Roti kehidupan itu makanan tiap hari, firman itu makanan tiap hari. Makanya Tuhan bilang lewat malaikatnya, perjalananmu jauh nak, makan dulu supaya kamu kuat. Ya. Ayatnya yang ke-8. Maka bangunlah Elia, lalu makan dan minum oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari. 40 hari selalu adalah lambang perjalanan proses. Perjalanan padang gurun dan lain sebagainya. Firman Tuhan lagi kasih tahu sama kita, perjalanan proses hidupmu hanya bisa ditopang sama firman. 40 hari, 40 malam, lamanya sampai ini yang saya mau kita mengerti, gunung Allah. Gunung Allah yaitu Horeb dikatakan begitu. Oke? Ayat 9. Harusnya Elia naik ke atas gunung. Karena Tuhan mau selalu bawa kita naik, tetapi dia nggak mau. Dia ngumpet di dalam goa. Di sana ayat 9, masuklah Elia ke dalam sebuah gua, bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, apakah kerjamu di sini hai Elia? Tuhan kembali katakan kepada kita hari ini, saya mau bawa kamu naik loh nak. Kamu ngapain di sini? Kamu ngapain ngumpet di situ? Kamu ngapain ketakutan? Kamu ngapain ngurung dirimu? Kamu ngapain mengisolasi dirimu? Kamu gak datang lagi ke kul, kamu gak datang lagi ke ibadah, kamu gak datang lagi ke perkumpulan orang percaya. Kamu ngapain stres di situ nak? Aku bawa lagi ke gunungku, gunung Horeb. Kamu tenang aja. Elia menjawab begini,
Ayat 10. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Aku udah ngelayani Tuhan loh. Aku udah hidup untuk Tuhan, aku udah taat. Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, membunuh nabi-nabimu dengan pedang, aku udah lakukan semuanya itu. Hanya aku seorang diri yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku, aku takut Tuhan. Ayat 11. Firman Tuhan katakan begini, keluarlah dan berdiri di gunung itu di hadapan Tuhan. Kamu ngapain di situ? Saya mau bawa kamu naik kok, naik ke atas. Itu janji Tuhan buat semua hidup kita. Kita lagi dibawa naik sama Tuhan. Alkitab katakan dibawa naik bukan turun. Naik tuh nggak enak. Naik itu kan nanjak. Pasti pakai gigi satu kalau pakai mobil. Tapi dibawa naik. Yang prosesnya nggak enak. Lagi dibawa naik, kita lihat mobil yang lagi turun. Enak banget sih. Kita dibawa naik, gigi satu. Tuhan bilang naik nak, jangan di situ, naik. Ini janjiku buat hidupmu, ini gunung aku. Kita semua dibawa kepada gunungnya Tuhan. Kemudian dikatakan begini ayat 11. Lalu firman-Nya, keluarlah berdiri atas gunung di hadapan Tuhan, maka Tuhan lalu. Perhatikan ini, angin besar yang kuat membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu. Angin yang keras datang. Di atas tuh, di atas. Kalau lagi dibawa naik sama Tuhan, anginnya kencang di atas, Bapak Ibu. Oke. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu, nggak ada. Itu bukan Tuhan kok. Itu hanya serangan-serangan. Memang anginnya kencang di atas. Sesudah angin itu datang gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Gempa itu ada angin, ada gempa, ada goncangan. Makin naik, makin banyak goncangannya. Tapi Tuhan mau bawa kita naik. Sesudah gempa datang api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Ada angin, ada gempa, ada api. Tuhan nggak di situ. Tuhan ada di mana? Di ayat yang ke-12 dikatakan, dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Di dalam terjemahan NIV bahasa Inggris dikatakan, after the earthquake came a fire, but the Lord was not in the fire. Tuhan nggak ada di dalam api itu. And after the fire came a gentle whisper. Setelah api datanglah sebuah bisikan Tuhan bagi hidup kita semuanya. Kalau Tuhan bawa naik, jangan kaget. Di atas ada angin, ada gempa, ada goncangan, ada yang namanya gangguan, makin kencang di atas. Tapi Tuhan nggak di situ. Ada yang nuduh, ada yang hakimi, ada yang nyerang kita, ada yang pokoknya terus banyak masalah seolah-olah di atas. Itu karena Tuhan lagi bawa naik. Makanya iblis nggak suka. Dengarkan Tuhan di dalam gentle whisper. Makanya saat teduh, supaya bisa dengar suara Tuhan makin jelas tiap hari. Karena di atas anginnya makin kenceng, makin banyak gangguan. Kalau nggak saat teduh, kita nggak ngelatih pendengaran rohani. Dan yang terjadi adalah, kalau nanti Bapak Ibu baca seterusnya, di atas gunung ini, di ayat 15, ayat 16 dan seterusnya, nanti Bapak Ibu baca sendiri. Tuhan katakan gini, walaupun Elia bilang gini, aku diancam mati Tuhan, aku diancam mati. Tuhan gak pernah gubris. Tuhan bilang gini, teruskan pelayananmu, urapi raja itu, urapi dia. Itu kan pekerjaan, itu kan pelayananmu, terusin. Di atas gunungnya Tuhan, panggilan Tuhan atas hidup kita terus diperjelas. Tuhan lagi kasih tahu, angin yang kencang itu bukan saya. Tuduhan itu bukan saya. Saya ada di dalam gentle whisper. Angin sepoi-sepoi, latih pendengaran rohanimu. Supaya hidupmu gak bising, dipengaruhi dengan faktor eksternal dari luar. Saya ada satu contoh lagi, cuman saya dari tadi ngeliatin waktu. Nanti kita bahas di waktu yang lain ya. Saya kasih cepet aja lah. 1 Samuel 21 ya, nanti Bapak Ibu baca di rumah ya. Daud udah menang sama Goliat toh. Itu pedangnya diambil loh. Dipancung kepalanya, pakai pedangnya Goliat. Pedangnya dibawa ke bangsa Israel, diserahin. Alkitab diem, nggak pernah bahas tentang pedang itu. Disimpan jadi perbendaharaannya mereka toh, lambang kemenangan daripada seorang bocah yang ngalahin Goliat. Waktu Daud dikejar sama Saul, karena Saul cemburu sama dia toh, jadi Saul akhirnya ngejar dia. Di 1 Samuel 21, dia lari ke tempat imam namanya Ahimelek.
Adalah kisah di situ, nanti Bapak Ibu baca, dia berbohong sih di situ. Dia tanya, kamu ngapain ke sini? Ya raja ngutus aku. Kok kamu nggak bawa senjata? Ya karena nggak boleh, lagi buru-buru, apalah banyak pokoknya macam-macam alasannya. Di akhir daripada peristiwa berjumpa dengan imam itu, dia tiba-tiba ngomong gini, Pak Imam, ada senjata nggak? Karena dia nggak bawa senjata, karena dia lagi kejar, ketakutan toh. Ahimelek ngomong gini, ada tuh pedangnya Goliat, masih kita simpan di belakang. Pedang itu diambil Bapak Ibu. Bayangin ya, pedang yang dia ambil dari musuhnya menjadi perisai, menjadi proteksi bagi dia. Diambil untuk jagain dirinya dia. Saya cuma mau kasih tahu aja, orang yang baru menang di sebuah the biggest battle dalam Alkitab, seorang bocah lawan Goliat, itu pedangnya Goliat diambil sama dia, dijadikan proteksi bagi dirinya dia. Saya cuma mau kasih gambaran sama kita, betapa gampangnya orang, hati ini, kalau nggak dijaga, baru ngalamin kemenangan besar loh, tiba-tiba bisa berubah. Nanti baca sendiri 1 Samuel 21 ayat 1-9. Ngeri. Alkitab kasih tahu, makanya hati itu hati-hati, itu hati berarti tanpa kamu sadari itu semua ilalang, semua semak tuh kamu biarin tumbuh. Dan satu hari ketika kamu ngadapin masalah, kamu diganggu dan hilang semuanya tiba-tiba firmannya. Itu harus jadi teguran bagi kita semuanya hari ini. Yang terakhir, Lukas 8 ayat 8, itu adalah hati yang baik. Saya percaya ini adalah tujuan kita dan saya percaya ini adalah doa kita setiap hari. Supaya itu terus ya, bukan cuma sekali-sekali aja, jatuh di tanah yang baik. Lukas 8 ayat 8, dan sebagian jatuh di tanah yang baik, setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Kalau saya bisa tambahkan mungkin mendengarkan, listen. Jangan cuma hear, listen to me. Artinya ayat 15, yang jatuh di tanah yang baik, itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menyimpan dalam hati. Direnungkan, disimpan dalam hati, diingat firmannya. Dan yang saya paling suka dari kalimat ini adalah, dan mengeluarkan buah dalam, ini kuncinya, ketekunan. Berarti, dengerin firman, gak bisa cuman sekali-sekali aja, di gereja aja, atau hanya satu hari, gak bisa, tiap hari. Kalau mau punya hati yang baik, tekun. Itu kuncinya. Saya tutup dengan analogi ini ya. Hati yang keras, yang pertama tadi. Itu adalah kalau kita terima WhatsApp, HP kita mati. Kita gak pernah baca tuh WhatsApp. Atau gak ada saluran wifi, atau kita pulsanya habis. Gak terima udah. Hati yang berbatu, kita terima WhatsApp, pas mau baca, kita kemudian ada seperti gangguan. Tadi sibuk apa ya? Tadi aku belum ngerjain ini. Kita nggak baca, lupa. Hati yang berduri, yang bimbang, dapat WhatsApp, pas mau dibaca, tiba-tiba ada notifikasi dari sosmed yang lain. Nggak baca, diganggu sama yang lain. Akhirnya nggak kebaca. Hati yang baik itu dapat pesan, wifi-nya nyala, salurannya baik, apa yang terjadi di sekitar kita, kita hiraukan, kita baca, dan kita balas langsung. Ada nggak orang kalau di WhatsApp balasnya baru 4 hari lagi? Saya punya teman kayak begitu. Selfie yuk, selfie, ntar dikirimnya minggu depan. Kenapa? Lupa udah. Jadi hari ini yuk kita berdoa bersama Tuhan, aku mau tekun. Supaya firman itu, makanan itu jatuh ke dalam hati yang baik. Supaya berbuah Tuhan. Dan hidupku diselamatkan, hidupku menjadi hidup yang sangat-sangat berguna. Dan firman itu jadi makanan yang paling hebat dalam hidupku. Amin. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami belajar firman Tuhan. Dan hari ini kami ditegur Tuhan untuk belajar mendengarkan. Bukan sekedar hanya mendengar. Biarlah firman ini jatuh ke dalam tanah yang baik. Supaya hidup kami setiap hari berbuah. Hidup kami menjadi kehidupan yang betul-betul berguna
bukan sekedar buat diri kami tapi juga buat orang lain. Jadi berkat akhirnya. Tuhan, biarlah firman yang ditabur ini kembali bertumbuh, berakar, berbuah, dan menjadikan kehidupan kami adalah hidup yang betul-betul mengerti tentang kebenaran. Bahkan kebenaran tidak lagi jadi kebodohan buat kami. Dan kalau itu Tuhan kami lakukan dengan tekun, kami melihat kehidupan yang berhasil setiap hari. Kehidupan yang luar biasa di dalam Tuhan. Tuhan meteraikan firman ini, dan biarlah dari hari ini sampai selamanya kami ingat firman ini Tuhan. Dan kami jaga hati kami, supaya kehidupan kami terus berakar dan berbuah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin. Tuhan berkati.